pasukan Israel ke Palestina. Di sana juga sudah bersiap militer Iran dan Lebanese Army menyebut tantangan Israel, pertumpahan darah dan kontak tembak pun tak terhindarkan. Pasukan Iran itu berhasil merebut markas Israel, sebanyak 200 tentara Israel tewas, sedangkan pasukan Iran mengalami luka bagian paha dan lengan namun tidak ada yang tewas, maka Mayor Yuda dan rekan-rekannya berhasil kuasai markas Israel. Pasukan Iran melaporkan berhasil mengalahkan kelompok Zionis dan seorang pemimpin kelompok militer Zionis yang saat melakukan serangan terhadap pasukan Iran. Pemerintah Palestina berterima kasih kepada pasukan Iran dan negara-negara Islam lainnya yang telah bekerja sama memfasilitasi untuk kemerdekaan Palestina sampai sekarang. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro-Iran, Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RIA Navasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir FIFA Militer dari kantor berita Timur Tengah RIA Navasti. Kontak tembak antara unit militer Iran dan pasukan angkatan bersenjata Israel meletus di perbatasan Palestina. Dilansir FIFA Militer dari kantor berita Timur Tengah RIA Navasti, prajurit angkatan bersenjata Israel tewas dalam pertempuran. Tak hanya itu, setengah lusin peralatan pasukan PM Benjamin Netanyahu juga hancur. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengungkap data kerugian yang dialami unit militer Israel. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Di area Tel Aviv dan Haifa, serangan dengan operasional taktis dan penerbangan militer bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini, lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah howitzer D-32A 18122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran. Kami sekali lagi dengan tegas memperingatkan para musuh yang melakukan provokasi melalui pelepasan tembakan artileri dan pengeras suara di lintas perbatasan, tambah juru bicara Iran menurut kantor berita terkini. Ledakan dahsyat menimpa kendaraan militer Israel di tepi barat Al-Quds. Tentara yang sebagian terluka telah dibawa ke rumah sakit di Yerusalem Al-Quds untuk perawatan medis. Keadaan seputar ledakan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah ledakan hebat tersebut. Ratusan tentara Zionis Israel terbunuh dan lainnya luka-luka dalam serangan pasukan Iran pada Selasa malam. Ketiga atau pelanggan jihadis Islam dengan letter Zionis Israel di Nizaini Oz S. Intersen di Hawaii sebelah timur Netanya pada tanggal 26 April. 300 tentara Israel tewas dalam pertempuran sengit yang terjadi di Yerusalem. Menurut laporan akurat dari sumber kami, di sekitar Al-Ashad setidaknya 80 tentara Israel tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Meher News. Salah satu petinggi pejabat Israel mengatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal itu membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 titik di Tel Aviv dilaporkan terkena serangan 15 rudal Iran, sementara sejumlah pesawat nirawak dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespons serangan udara, kata dia. Sebanyak 104 titik penting di markas militer Israel di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Israel, ujarnya. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk angkatan darat sejak 2014. Operasional markas tersebut telah diambil oleh Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. IRGC menyasar dua markas milik Israel di Tel Aviv untuk membalas serangan yang diperintahkan Israel tersebut hingga menewaskan Majen Qasem Soleimani. Setidaknya 9 roket yang menghantam dua basis militer pasukan Israel di kota Tel Aviv. Sumber keamanan mengatakan serangan tersebut terjadi setelah faksi Pro-Teheran berkomitmen untuk bergabung bersama melakukan serangan balasan terhadap Israel. Taktik Israel kali ini diketahui oleh pihak kami. Mereka mengantarkan nyawa mereka sendiri kepada kami. Pengintaian ini sudah terbongkar saat mereka mengerahkan beberapa pasukan ke wilayah kami. Secepat kilat pasukan Iran sudah menantikan kemunculan pasukan Israel di wilayah itu. Tak disangka, seluruh pasukan yang diluncurkan Israel untuk mengintai pihak Iran tewas dalam kepungan artileri. Setelah berhasil diribut, militer Iran, perbatasan milik Israel yang berdekatan dengan Palestina yang merupakan tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir itu jadi sasaran gempuran pasukan Israel.
Tak berhenti sampai di situ, aksi militer Israel kerap gagal dan mengakibatkan kerugian jiwa dan material. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro-Iran Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RI Anawasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RI Anawasti. Semua upaya pengintaian secara terpaksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh, baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga melihat ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut mencoba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk dibantai pasukan Iran. Hingga saat ini komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Di wilayah Tel Aviv dan Haifa, pasukan elit Iran yang berasal dari batalion utama menghabisi nyawa 75 tentara Israel dan menghancurkan 8 unit peralatan militer. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah howitzer D-32A-18 122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran. Kami sekali lagi dengan tegas memperingatkan para musuh yang melakukan provokasi melalui pelepasan tembakan artileri dan pengeras suara di lintas perbatasan, tambah juru bicara Iran menurut kantor berita terkini.